Selamat memperingati Jumat Agung. Hari ini kita memperingati Jumat Agung ya adik-adik ya. Mari kita sama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita nyanyi apa, Bu? Sebelum kita ibadah, kita menyanyi dulu Yesus cinta saya. Yesus cinta saya yang dibawakan oleh Kita semua. Saya yang main gitar Abang Armando. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini, di mana kami anak-anakmu ya Bapa masih boleh mengikuti ibadah online, yaitu ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Berkati anak-anakmu Tuhan satu persatu, bukakan hati pikiran dan mereka supaya tertuju kepada kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Abang Armando. Halo semuanya. Tadi kita sudah bernyanyi sama ibu-ibu guru sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu. Kita tadi juga sudah berdoa. Sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Oke? Jadi firman Tuhan kita hari ini kita baca dari Matius pasal 27 ayat 32 sampai dengan 50. Matius pasal 27 ayat 32 sampai 50. Adik-adik yang sudah bisa baca, kita buka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka, sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota. Artinya, tempat tengkorak. Lalu, mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanan, dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggeleng kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci, dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam, kepala, bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia. Dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya,
karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 pagi, jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabaktani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia?" Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Oke, demikian firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan dengarkan ceritanya. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang bijaksana. Aku adalah raja. Aku akan sangat berusaha menciptakan negeri yang sangat aman dan sejahtera bagi seluruh rakyatku. Aku membuat hukum dan peraturan untuk menjaga keadilan di negeri ini. Raja, semua bahan makanan kita dicuri. Apa? Bagaimana bisa? Sekarang, perintahkan seluruh pengawal, seluruh tentara untuk mencari pencurinya. Siap Raja, siap. Laksanakan. Mengapa ini bisa terjadi? Lepaskan. Lepaskan aku, dasar kau. Lapor Yang Mulia Raja, saya telah menangkap salah satu komplotan pencuri yang mencuri bahan makanan kita tadi. Akhirnya tertangkap. Yang Mulia, kami sengaja mencurinya karena kami membutuhkan uang. Pencuri tetaplah pencuri. Sesuai dengan hukum yang berlaku, pencuri harus dihukum. Keadilan di negeri ini harus ditegakkan sesuai hukum yang ada. Sesuai hukum, pencuri harus dihukum sebanyak 40 kali. Pangeran, anak raja, melihat kejadian itu dan segera menghampirinya. "Ayah, izinkan saya memohonkan ampun bagi pencuri. Dia adalah sahabatku. Tidak, dia harus dihukum. Kalau begitu, izinkan saya menggantikan pencuri ini untuk menerima hukuman." Jangan dikira karena kamu anakku, maka hukuman akan dibatalkan. Kamu harus tetap dicambuk sebanyak 40 kali. Saya siap menerima hukuman cambuk untuk menggantikan sahabatku. Baiklah anakku, kalau kamu setuju untuk menjadi pengganti pencuri itu, aku akan menyediakan hukuman cambuk sebanyak 40 kali untukmu anakku. Saya siap, Ayah. Saya siap. Pengawal, siapkan hukuman cambuk untuk anakku. Sesuai dengan hukuman, 40 kali. Dan bawa pergi perempuan ini. Siap laksanakan, Yang Mulia Raja. Mari, ikut saya pencuri. Ikut saya, Yang Mulia Pangeran. Adik-adik, raja tetap menghukum anaknya karena keadilan harus tetap berjalan. Setiap orang yang melanggar hukum harus dihukum. Itu bukan berarti sang raja membenci anaknya.
Dia sangat mengasihi anaknya. 2000 tahun yang lalu, kasih dan keadilan Allah juga dinyatakan dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak bersalah sama sekali, tetapi Tuhan Yesus menjalani hukuman salib karena cinta Allah kepada manusia. Tuhan Yesus menggantikan hukuman yang seharusnya diterima manusia yang berdosa. Tuhan Yesus mengalami seluruh penderitaan itu, sampai mati di atas kayu salib itu untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus rela mengalami rasa sakit, lelah, ejekan, bahkan kematian supaya kita semuanya selamat. Kasih-Nya, cintanya pada dunia ini sangat besar. Mari adik-adik, kita semakin mencintai Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib karena mencintai kita, anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi adik-adik kita tadi sudah mendengarkan renungan firman dari yang Bang Armando bawakan. Nah, sekarang kita angkat pujian kita sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penemu yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oke, adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita menyatukan hati kita, dalam pikiran kita, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama kami mengikuti ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, kami hari ini belajar tentang cinta Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan kepada kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, menyelamatkan kami dari dosa-dosa yang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan menyertai agar pendidikan yang kami ikuti bisa kami jalani dengan baik, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang bijaksana. Juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, Engkau yang selalu menyertai mereka, keluarga-keluarga kami yang jauh, Engkau juga yang menyertai mereka. Berkati juga Tuhan gereja kami, supaya menjadi gereja yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami landaskan dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa
Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke? Sampai ketemu di hari Minggu, hari Paskah. Dadah! Dadah.